ngobrol bersama dengan dokter-dokter kita, Dokter Dewi dan juga Dokter Lukman dari RSPAD ya, mengenai badai sitokin yang lagi heboh nih ya kan. Abang banyak sekali nih, jatuhnya konsultasi pribadi ya. Oke, jadi yang dialami oleh Deddy Corbuzier, dia antigennya negatif. Ya. Dan menurut dokter kemungkinan negatif karena CT-nya tinggi. Ya, CT-nya Sehingga tidak 28. sensitif. Jadi nggak dapat dari antigen. Jadi nggak dapat. Jadi antigen negatif bukan berarti tidak Betul, tidak kena. betul. Jadi satu-satunya cara yang paling tepat adalah PCR. Ya. Benar jadi, ya? Betul. Di samping klinisnya bang, ada Kenapa? klinis keluhan. Keluhan. Antigen misalnya kan negatif, tapi keluhan ada batuk, demam, sarankan PCR. Biasanya ketemu tuh CT-nya ternyata 28, 29, 30. Berarti pantas antigen tidak kena, tidak dapat positif gara-gara CT-nya tinggi. Di atas 25 biasanya nggak dapat. Oke, di atas 25 nggak dapat. Ya, Oke. biasanya. Sama Dokter Dewi, saya bukan pedagang obat Bu ya. Tapi memang saudara saya semua saya supply begitu positif. Tadi Ibu bilang kalau yang sudah ada gejala, maka paling baik adalah apa namanya tadi ini? Favipiravir. Apa? Favipiravir atau remdesivir. Tadi ada ibu bilang lagi, kalau sudah parah banget ada dua jenis obat lagi. Aku mau beli lagi nih Bu. Apa? Ya, jadi kalau kita lihat protokol yang dibentuk oleh 5 perhimpunan tadi, pada kasus yang berat bang, kasus berat itu dirawat dan di ICU. Ya apa obatnya selain ini di atas ini? Ada apa? Anti interleukin 6. Itu yang ada saat ini. Namanya apa? Namanya anti interleukin 6. Anti interleukin 6. Aku tahunya anti nuklir apa apa? Anti interleukin 6. Tadi amtenar apa tadi sebenarnya? Ya ada itu nama dagang bang. Ntar kita dimarahin. Satu lagi apa? Satu lagi itu imunoglobulin IVIG. Jadi intravena imunoglobulin. Jadi itu antibodi langsung. Mungkin abang pernah dengar namanya plasma konvalesen. Ya, plasma konvalesen itu adalah kumpulan dari antibodi. Kebetulan orang yang sudah pernah terpapar, kemudian dia mendonorkan plasmanya, itu dikasihkan kepada pasien. Itu sangat artinya bermanfaat. kalau kita parah bisa minta itu ke dokter gitu. Ya, di PMI, di Palang Merah Indonesia atau rumah sakit yang bisa memproduksi pemprosesan tersebut, itu bisa ada tersedia plasma konvalesen. Nah sayangnya sekarang banknya atau simpanan dari plasma itu agak kurang karena gini, orang yang sudah kena COVID jarang yang mau mendonorkan. Jadi mungkin lewat event ini bisa dibantu. Dokter Dewi, ini jawab dulu pertanyaan saya ini. Apa sih bang? Ini benaran ini. Saya setiap pulang dari luar, saya nggak bohong. Saya 1 jam di dapur. Ya, jadi teko saya masak air, saya masukin minyak kayu putih, berdiri terus. Hidung saya gua bakar pakai apa? Pakai uap. Pak, setengah jam gua ganti dengan air, gua panasin, gua masukin sabun yang alkoholnya 70%. Kan kalian bilang sabun kan mematikan virus kan, apalagi kalau alkohol. Itu udah 1 tahun saya begitu. Rekomen nggak Bu? Itu sih tidak ada di dalam karena kami kan harus berdasarkan penelitian yang ada, harus berdasarkan ini penelitian Human Paris gimana? Kalau saya jawab iya nanti ya logika aja kan? Kan kalian tiap hari pakailah sabun yang ada alkoholnya. Ini kan buat tangan, bukan lu hidup. Bedanya apa? Sabun itu kan kalau asapnya masuk hidung, berarti kan mematikan. Logis nggak dok? Iya, makanya kan kenapa orang harus pakai masker agar apa yang sekitar kita ada virus terbang-terbang nggak masuk. Kalau sudah masuk ke dalam mukosa, udah nggak bisa. Lo mau cuci pakai katanya benar nggak dok? Katanya virus itu berjam-jam di ruang hidung di rongga hidung dulu lama. Ya, bisa aja situ. Terus dia akan apa istilahnya masuk lebih dalam lagi dan itu yang terjadi perang di dalam nantinya. Misalnya nih dok, kalau abang nih kan semprot terus disinfektan, nyemprot tiap menit ya dok. Ini orang lama-lama TB loh dok. Tapi dok, kalau ketemu cewek seksi, tangan kemana-mana. Nah, dia lupa nih ya kan, cuci tangan. Itu cewek ternyata bajunya ada virusnya. Dia pulang ke rumah, dia apa? Ayo pak, mandi dulu pak. Bentar, korek-korek hidung, masuk ke dalam. Jadi sebenarnya tangan harus dijaga ya dok? Iya, karena jangan sampai kucek-kucek mata masuk sini. Itu. Ada pertanyaan lagi soal pemakaian masker. Kalau saya pakai masker,
teman saya dalam satu ruang tidak pakai masker. Cewek lo deh. Nah, itu gimana? Kan saya udah pakai masker, udah aman. Gimana? Iya, kalau kita tidak pakai masker itu resikonya kan 100% kena nih, sama-sama nggak kena. Saya sama Mbak Melani ini dengan jarak kurang dari 2 meter. Kalau satu pakai masker? Nah, satu memakai masker, satu tidak, risikonya memang berkurang. Iya. Nah, tapi kalau dua-duanya pakai masker lebih kecil lagi, bisa sampai 0 malah gitu. Oh gitu. Sampai 0 ya? Iya. Oke. Makanya kalian misalkan saya nggak pakai, abang pakai nih, tapi tetap ada risikonya tuh ada 30%. Yang ketiga, Telinga. kenapa? Telinga ditutup. Tutup kupingnya. pakai kapas. Gimana? Masuk nggak lewat Bisa nggak telinga? masuk dari sini? Enggak, Hah? karena reseptornya nggak ada di situ. Ditutupin semua dong. Udah gua bilang bang, kuping tuh. Mana itu saya? Saya kadang-kadang pakai itu. Mana saya punya keluar, face shield? keluar. Face shield, face shield. Aduh. Oh. Semua nih. Katanya dari mata, benar nggak dari mata? Iya, ini nih. reseptornya. Ya, ini dari mata Tapi sini. kan abang udah pakai kacamata. Ya, dari atas coba nih. Kan ada, saya suka gini bu. Nah, saya ini belajar. Ini kan. Konyol gua. Gimana bu? Aman? Aman. Bang, Aman. lu mau syuting apa mau ke bulan? Sekarang ini gitu loh. Gini loh. Tuhan. Tapi Tapi ini salah makanya begini. Salah. Iya dok. Jadi dia taruh ke sini. Saya pakai kacamata. Saya jujur aja dok. Saya lah yang paling banyak ketemu orang. Ya. Beneran? Ya. Lu udah kenal lo, gua belum pernah kenal. Rencana kapan? Dok, seberapa besar kemungkinan orang yang sudah negatif bisa terkena badai sitokin? Itu masih bukan soal badai sitokin, kena COVID lagi. Kena COVID lagi. Iya, tetap. Iya. Walaupun sudah divaksin, kalau kita Iyalah. nggak aman, kena lagi. Bisa ya? Bisa kedua, bisa ketiga. Ya. Prokesnya ya, Dok, yang ya? sudah pernah kena COVID itu menjadi pengalaman. Betul. Dia nggak akan tahu, gak enak, kena COVID itu nggak enak. Iya. Kasus ringan saja, kalau dia diisolasi di rumah sakit, wah cuma liatin kamar, liatin Iya. tengah-tengah gitu. Makanya saya tuh paling, mohon maaf dok, paling galak kalau ketemu orang yang kadang-kadang tuh suka, meremehkan gitu loh Iya. dok, karena udah pernah merasakan nyawa tuh rasanya kayak di sini gitu loh dok, menghadapi si COVID ini. Dok, tadi pertanyaan saya juga, ini dok, sekarang kan yang jadi pertanyaan tuh airborne. Apakah benar nih, memang lewat udara, misalnya seperti ini nih ngumpul, katanya dengan bersentuhan aja si yang varian terbaru Delta bisa kena, terus lewat udara bisa, itu masih 50-50 atau memang sudah ada kepastian dok? Ya, semua kan masuknya sebenarnya masuk ke Hidung paru dan ya, mulut, masuk ya. lewat hidung dulu pastinya, masuk ke situ. Jadi amankan sini. Mau varian baru mau apa, harusnya kita aman kalau pakai ini. Kita yang nggak aman, pasti ada titik lengah. Misalkan sempat buka, makan, gitu. Oh, oke, ini yang mau saya tanya bu. Yang bikin corona ini makin menular banyak kan ibu-ibu di mall, cewek-cewek. Taruh di meja. Sebentar dulu. Ini virus, nggak boleh taruh di meja. Kalau makan cewek-cewek di mall, kan dede, ini dia dibuka semua. Iya, sama Selfie, ya. selfie. Tepat nggak gaya saya makan? Kalau saya makan mie, tuh, gimana bu? Jadi sekarang kan istilahnya itu new normal. Setuju nggak bu dengan cara gitu? Iya, saya mau cerita dulu bahwa itu new normal. New Ya. normal itu adalah kita menjalani kehidupan seperti biasa tapi Ya. dengan masker. Ya. Nah, masker itu kan kita bicara berdekatan pakai masker. Nah, sekarang kita ngomongin makan. Ya. Begitu kita makan, sekarang pasti mejanya juga dibatasi. Satu meja tadinya bisa 6, sekarang satu meja isinya 4 atau Ya. 3. Itu kan sudah menjaga jarak. Nah, diharapkan new normal ini kita kalau makan jangan banyak. Apa tadi abang bilang yang rame-rame begitu, Ya. ya makan ya makan. Habis itu Tapi kita benar makan. nggak bahwa nggak usah Bagus. dibuka? Kalau nggak bisa dibuka nanti Susah Ya juga. saya gini. Gini, Ya. abang, ini kan new normal. Supaya abang aman, takutnya abang buka-buka gini. Begitu abang buka, takutnya ada orang droplets kena, lebih aman. Besok abang kalau mau makan, abang pakai infus saja. Nah, Oke, ini benar-benar saya dengar dari dokter spesialis intern di rumah sakit Ya. teman saya. Dia bilang, kenapa teman dia dokter sama nakes banyak meninggal? Katanya jam kerja, lagi istirahat. mati bos. Katanya suka buka masker lagi makan atau minum. Dia cerita sama saya. Sementara dia dan teman-temannya yang sampai hari ini tidak pernah negatif, nggak pernah Positif. selama di rumah sakit tidak pernah buka masker 1 detik pun. Benar nggak itu? Ya. Karena teman-teman dokter lain yang sudah pada meninggal, itu katanya lagi istirahat makan sambil ketawa-ketawa. Ya. Maskernya dibuka, padahal sudah di udara. Ya.
corona menunggu, gimana dok? Ya satu faktor kelelahan pastinya. Ya. Jadi kan kita nih udah tinggal nampung orang-orang yang sakit, yang sakit berat. Kita daya tahan tubuh kita kan juga manusia, dokter atau tenaga kesehatan juga manusia. Kita butuh istirahat, makanya waktu kasus meningkat, aduh kita tuh sedih. Kok teman-teman atau masyarakat nih nggak sadar ya gitu. Kita nih tinggal nampung saja, padahal kalau mereka kan tinggal prokes harus jalanin. Nah, kemudian kita dengan faktor kelelahan, teman-teman kita mulai banyak yang terpapar, kita terpaksa harus jaga juga untuk membantu masyarakat yang terkena. Kemudian itu tadi pada saat kita makan diperkirakan disitulah yang titik. Itu namanya titik lengah. Iya, titik lengah. Tahu nggak sih lo? Iya. Ya, jadi ada titik lengahnya, Bang. Oke. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya prokes masker itu penting. Benar. Jakarta kan sekarang udah zona hijau ya. Keadaan RSPAD itu gimana sekarang? Masih banyak Oh, pasien. sekarang Menurun, naik. menurun. Ya, kita dulu sampai hampir 400, waktu lagi nikah sekarang 70. Wah, Oh, iya? Ya, dari 456 kamar yang kita siapkan, hanya 70 yang dirawat. Wah, 70. ICU-nya gimana? ICU yang kita siapkan itu 15, hanya ada 4 pasien. Wah, hebat dong. Salut pada pemerintah Indonesia. Terus selebihnya udah sembuh apa bagaimana? Iya, yang sebagiannya sembuh sudah pada sembuh, ya. Jadi kita pulangkan juga beberapa pasien tuh dengan CT yang udah 30, klinis membaik kita pulangkan. Nggak sampai nunggu negatif. Iya. Kalau Iya. negatif terlalu Terakhir lama. mungkin. Jadi yang bikin Deddy Corbuzier sembuh karena dia jago olahraga, badannya kuat, dan vitaminnya cocok atau apa? Kalau saya pikir itu dengan staminanya juga memang. Apanya? Staminanya, Stamina. tambah juga obat-obatan yang diberikan. Iya. Obat-obatan. Yang diberikan. Obat-obatan yang Terus- tepat dan tepat waktu di Ya, bawah rumah dan sakit ya dok? akhirnya di rumah sakit merasa nyaman, imun naik juga. Benar. Tapi mudah-mudahan walaupun nanti PPKM udah selesai, jangan sampai kita kendor ya dok ya. Betul, Jangan betul. sampai kita balik lagi ke zona merah itu doang Iya, kita hati-hati sama-sama. karena kan berita Amerika 1000% lo naik. Betul. Iya, Amerika. Bener Hati-hati. loh. Jadi kita tuh jangan terlena. Jangan Benar, euforia. Wih, udah mulai turun Jakarta terus kita tahu bahwa ekonomi harus jalan, tetapi prokes nih loh, prokes nih. Ini masker jangan copot pokoknya ya Iya. dok ya. Tangan jangan pegang-pegang gitu ya dok ya. Jangan berkerumun gitu. PCR tiap hari. Enggak juga lah. Sakit hidung dicopot. Olahraga Ya. dan makan yang sehat. Itu Betul. yang Empat penting sehat juga. lima Betul. sempurna. Imun, aman, iman. Iya. Itu kita. Betul. Itu cocok loh sebenarnya Betul. jadi Satgas Lu Covid. udah kena COVID sama olahraga lu. Justru itu pengalaman Justru itu beliau. pengalaman. Iya, Indonesia banyak. Baik, Dokter Lukman, Dokter Dewi, sehat selalu. Ya, Terima terima kasih. kasih, makasih. Jangan kemana-mana. Abis ini ada salah seorang lagi, Bang. Punya kasus juga kemarin. Ketangkep, katanya stres, terus pakai baju, di lampu merah. Ih, dokter tahu kan pasti. Tetap lewat Manpari Show.